Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di channel Rumah Guru. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan kembali jawaban soal statistik, yaitu data tunggal yang seperti ini. Data ini banyaknya 100 dan data ini sudah saya jawab beberapa pertanyaan pada sesi 1 di video sebelumnya, dengan cara mengerjakan dengan cara manual dan dengan cara Microsoft Excel. Pada kesempatan ini saya akan menjawab soal ini tidak lagi dengan cara manual ya, tapi langsung dengan Excel. Namun pertanyaannya berubah, pertanyaannya yaitu kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, desil, kemudian persentil, kemudian mean deviation, kemudian simpangan baku, dan varian. Ini banyaknya pertanyaan yang harus kita kerjakan sekarang. Dari data ini ya, dari data ini kita akan mencari beberapa jawaban dari pertanyaan tadi. Tapi tidak dengan cara manual ya, kalau cara manual ini terlalu banyak pekerjaannya. Jadi ini langsung kita cari dengan menggunakan rumus Microsoft Excel. Oke, langsung saja. Pertama sekali kita buat di sini nomor urut ya, nomor urut dari 1 sampai urut terakhir, yaitu nomor 100 yang terakhir. Kemudian kita ketikkan di sini datanya, data yang dari sini ya. Ini data soal, kita ketikkan data soal ini. Ya, semua data ini kita ketikkan di sini ya, tapi memanjang ke bawah ya. Ke bawah ya, jangan ke samping sampai habis datanya. Ini belum berurut juga tidak apa-apa ya, diketikkan aja semua. Kemudian diurutkan ya, diurutkan dengan cara yang sudah saya sampaikan pada video sebelumnya. Oke, selanjutnya kita akan jawab pertanyaan nomor F ya, yaitu kelanjutan dari pertanyaan sebelumnya. Pertanyaannya adalah tentukan kuartil ke-1. Kita langsung saja ketik sama dengan, kemudian kita ketik kuartile ya, ini dia tulisannya nih, kuartile ya, kita klik. Kemudian kita blok data kita ini dari pertama sampai data terakhir. Ya, ini data terakhir. Kemudian kita ke atas lagi, tutup kurungnya, tutup kurung. Kemudian sebelum tutup kurung ini kita buat dulu titik koma. Kemudian kita mau kuartil ke berapa? Ini ditanya kuartil ke-1 ya. Nah, di sini muncul pertanyaan, muncul pernyataan, kalau kita ingin kuartil ke-1 berarti kita ketik 1 di setelah titik koma ini. Kita ketik 1 ya, 1. Lalu baru tutup kurung. Nah, ini maksudnya kuartil ke-1 dari data ini ya. Lalu kita enter. Jadi kuartil ke-1-nya adalah 56. Sekarang kita cari kuartil kedua. Kita ketik kuartil. Ya, kuartil ini kita klik. Lalu kita blok data kita semuanya. Kita blok data semuanya. Nah, kemudian kita seperti tadi ya, titik koma. Ada komputer yang sebagian komputer koma saja, ada sebagian komputer titik koma ya. Untuk komputer saya ini menggunakan titik koma. Kemudian di sini diminta kuartil kedua, maka kita buat di sini angka 2, lalu tutup kurung, lalu enter. Jadi kuartil keduanya adalah 63,50. Sekarang kita lanjut ke kuartil ketiga, ketik sama dengan, kemudian ketik kuartil atau kuartile tulisannya, lalu blok datanya semua.
Oke, kita blok data semua. Ya, ini data terakhir. Kemudian kita ke atas lagi. Kemudian kita, karena kuartil ketiga ya, kita lalu ketik titik koma seperti ini. Lalu tekan ketik 3, ini maksudnya kuartil ketiga. Tutup kurung, lalu enter. Kuartil ketiganya adalah 72,25. Oke, sekarang kita cari desil ketiga. Sebelum kita cari desil ketiga, desil ketujuh dan desil ke-9, kita cari persentil dulu ya. Kenapa demikian nanti saya jelaskan. Oke, sekarang kita cari persentil ke-21. Kita ketik sama dengan, kemudian ketik persentil. Ya, persentil ini ya, persentile tulisannya ya. Kita klik. Lalu blok datanya seperti tadi ya. Blok datanya semua. Kemudian kita ke atas lagi. Oke, setelah itu titik koma ya. Titik koma. Nah, untuk persentil ini kita menggunakan 0, ya. Kita menggunakan 0, misalnya 0, ditanya tadi persentil ke-21 berarti 0,21 seperti itu ya. Lalu tutup kurung. Nah, ini maksudnya persentil ke-21 ya. Enter. Jadi persentil ke-21 itu adalah 55. Selanjutnya kita ke persentil 23, ketik sama dengan persentil, atau dia persentil, kita blok datanya semua, ya data semua kita blok, kemudian kita buat lagi titik koma seperti ini, karena ini persentil buat 0, persentil ke berapa dia, persentil ke 23 ya. Ketikkan 23, lalu tutup kurungnya, enter. Persentil 23-nya adalah 55,77. Persentil ke-39 sama dengan persentil, ya, persentil. Kita blok datanya semua. Blok datanya semua. Kemudian kita ketik titik koma, lalu 0,39. Tutup kurung, lalu enter. 60 ya. Nah, sekarang kita kembali ke desil ya. Kita udah cari persentil, kita kembali ke desil. Nah, untuk desil perlu kita ketahui bahwa desil pertama itu sama dengan, saya ketik aja di sini ya. Desil pertama itu sama dia dengan persentil ke-10. Nah, ini harus dipahami ya. Desil pertama itu sama dengan persentil ke-10. Berarti ini ditanya desil ketiga ya. Berarti desil ketiga itu sama dia dengan persentil ke-30 ya. Jadi kalau ditanya desil ketiga, kita boleh mencarinya di Excel itu sama dengan persentil ke-30. Oke, kita cari di sini ya. Sama dengan persentil. Kemudian kita blok datanya semua. Oke, kita blok data semua. Lalu seperti tadi ya. Titik koma. 0, karena desil ketiga tadi sama dengan persentil ke-30, berarti 0,30, tutup kurung, enter. Oke, 58 ya desil ketiganya. Desil ke-7 ya. Desil ke-7 itu sama dengan persentil ke-70. Oke, kita buat di sini ya. Sama dengan persentil, kita blok datanya semua. Oke,
Kemudian kita kembali lagi, titik koma, 0, persen 0,70 ya, 0,70, tutup kurungnya, enter. Jadi 70,0 ya, atau 70 dibuatkan ya, 70,0 ini sama dengan 70. Oke, selanjutnya desil ke 9. Desil ke 9 itu sama dengan persentil ke 90. Berarti kita ketik sama dengan persentil, kita blok datanya semua, blok datanya, kemudian kembali, titik koma, 0,90 ya, 90, tutup kurung, enter. Oke, 77,1. Oke, jadi kita akan lanjutkan mencari mean deviation ya. Mean deviation ini artinya simpangan rata-rata ya. Mean deviation itu istilah Inggrisnya, tapi bahasa Indonesianya simpangan rata-rata. Dalam Excel itu dikenal dengan APDEP. APDEP ini adalah singkatan, kepanjangannya adalah average deviation. Oke, mean deviation atau simpangan rata-rata kita cari dengan rumus sama dengan A, P, nah ini udah muncul ya, APDEP ya, kita klik. Lalu kita blok semua nilai. Oke, kita naik ke atas lagi, lalu kita tutup kurung, lalu enter ya, gampang sekali ya. 8,46 ya mean deviation-nya. Kemudian simpangan baku ya. Simpangan baku ini rumusnya di Excel adalah STDEP ya, standar deviasi. STDEP. Jadi kita ketik sama dengan ST, kemudian ini dia ya, yang ini STDEP S. S ini maksudnya sampel ya. Kalau yang ini STDP, P ini maksudnya populasi. Kita pakai yang STDS karena yang tadi itu soal kita sampel ya. Kita klik, kemudian kita blok semuanya. Oke, kita kembali lagi ke rumus ini, tutup kurung, lalu enter ya. 9,84104. Ini untuk simpangan bakunya, atau dibulatkan 9,8 ini ya. Ini dibulatkan 9,8. Oke, yang terakhir kita cari varian ya. Varian dalam Excel rumusnya adalah par. Oke, ini ada par banyak ya, par P, par S ya. Kita gunakan par S karena kita menghitung sampel tadi ya. Par S atau varian dari sampel. Sampel kita ini dia, kita blok semua sampelnya. Oke, kita kembali lagi ke tempat tadi, tutup kurung, lalu enter. Nah, variannya adalah 96,8461. Oke, beginilah cara mencari jawaban pertanyaan-pertanyaan ini ya. Semoga apa yang saya sampaikan mudah dipahami dan dapat dipraktekkan sendiri di rumah. Dan jangan lupa subscribe channel ini, semoga channel ini bermanfaat untuk semua orang. Kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.